besar Saga, puji nama Tuhan. Ini jam dimana kita sepakat menggali kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini tema kita adalah ketika Anda takut membuat keputusan yang salah. Wow, menarik bukan? Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami sudah ada di jam kesepakatan beribadah, menggali pendalaman firman Tuhan. Dan hari ini Engkau berikan urapan yang baru lagi kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, juga pengurapan hati seorang murid, perhatian pendengaran yang tertuju kepada pelajaran penggalian kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita ketika Anda takut membuat keputusan yang salah. Ingat baik-baik, ketika salah mengambil keputusan, hasilnya akan mengecewakan, bahkan bisa merugikan. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini penggalan dari syair Mazmur tentang Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wow, luar biasa ya. Terkadang saya dan saudara takut salah mengambil keputusan, dan itu membuat kita stres. Tetapi Tuhan punya penawar atas keraguan kita, kepanikan kita, bimbang kita, keraguan-raguan kita. Mazmur 23 ayat 3 tadi mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar, ya. Tetapi kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Sebelum mengambil keputusan, selain diskusi, mungkin dengan suami, kalau di rumah, kalau di tempat kerja, seperti di lingkungan saudara bekerja di perusahaan Saga, saudara diskusikan dengan tim, saudara diskusikan, tanya, minta petunjuk, minta arahan pimpinan. Tapi lebih daripada itu, saudara berdoa kepada Tuhan. Sebab dikatakan Dia akan menuntun aku di jalan yang benar. Nasihat, pengalaman boleh saja kita terima, ya. Tetapi yang lebih daripada itu, kita minta tangan Tuhan menuntun kita, sehingga kita mengambil jalan yang benar. Tidak memutuskan segala sesuatu karena emosi, hanya karena sekedar pengalaman kerja masa lalu, ya. Tetapi karena tuntunan Tuhan ada pada saudara. Anda mungkin berpikir, tapi saya sudah mencoba ini, mencoba yang itu. Anda sudah meminta Tuhan untuk menuntun langkah Anda, tetapi kemudian Anda malah semakin bingung dari sebelumnya. Anda masih belum bisa memahaminya, dan Anda bertanya-tanya, mengapa begitu sulit mengenali kehendak Tuhan? Saya mau katakan, apakah Tuhan sedang bermain-main dengan kita sehingga kita seperti tidak mendengar, kita tidak melihat Roh Kudus menuntun kita, seperti blank, seperti tidak ada komunikasi, ya, frekuensi yang tidak nyambung begitu, walaupun kita sudah berdoa. Saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik. Tuhan akan menuntun langkah kita, tapi kemudian kita merasa bimbang, merasa justru apa benar ya Tuhan, apa mungkin ya Tuhan. Semakin membingungkan saudara. Anda masih belum bisa memahaminya, bahkan Anda bertanya-tanya mengapa begitu sulit mengenali kehendak Tuhan. Tidak ada yang sulit, saudara yang kekasih, ya. Apakah Tuhan sedang bermain-main dengan kita? Tentu tidak. Saya yakin dan percaya Tuhan ingin menuntun Anda, menuntun saya
Dia ingin Anda dan saya tahu kehendaknya lebih dari yang Anda inginkan. Namun terkadang kita malah mencoba mencari hal yang salah. Ketika mencoba mencari kehendak Tuhan, kita semua pernah melakukan kesalahan ini. Apa tuh kesalahannya? Kita pengen dinyatakan cepat. Kita selalu terburu-buru. Sementara Tuhan tidak pernah terburu-buru. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi Dia juga tidak pernah terlambat. Makanya dikatakan waktu Tuhan itu yang terbaik, ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Ya, makanya jangan begini, kita berdoa misalnya, Tuhan, untuk masalah pekerjaan ini saya minta tanda, besok saya datang ke tempat kerja, teman saya tersenyum, masalah selesai. Itu gak bisa begitu. Tuhan, kalau 2 minggu bos tidak panggil, berarti masalah selesai. Tidak bisa begitu. Kalau Tuhan hanya dibatasi dengan pikiran kita yang sempit itu, Tuhan, kalau saya datang, teman saya menyambut saya, kalau 1 minggu tidak dipanggil bos, berarti ini dianggap selesai. Saudara tidak bisa mengultimatum Tuhan, ya. Dia tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Dia juga tidak pernah terlambat. Tapi waktu Tuhan itu indah. Waktu Tuhan itu indah. Semua indah pada waktu Tuhan. Mari saudara, hilangkan, tinggalkan cara-cara yang ingin kita buat menolong Tuhan untuk menolong masalah kita. Tuhan, saya tolong Tuhan dengan cara kasih tanda Tuhan. 1 minggu bos tidak panggil, berarti kesalahan ini dianggap selesai, dianggap tidak ada. Belum tentu, mana tahu kita punya bos sibuk sampai dia tidak panggil kita, ya. Mari kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan dan katakan, aku tahu Tuhan, seperti Mazmur tadi katakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Jadi saudara yang kekasih, saya mau simpulkan bahwa Tuhan tidak ingin Anda menjadi bingung, dan Dia tidak ingin Anda tertekan ketika mengambil keputusan. Dia ada di sana menuntun setiap langkah Anda. Selama beberapa hari ke depan kita akan terus belajar bagaimana caranya menyerahkan diri untuk dibimbing dengan Tuhan. Jadi hari ini, sore hari ini, belajarlah jangan menjadi penolong untuk Tuhan menolong masalahmu. Dengan Tuhan, saya minta tanda ya. Seperti tadi saya bilang, saya sampai di tempat kerja, teman tidak ada yang marah sama saya, semua tersenyum. Tuhan, saya minta tanda ya, 1 minggu bos tidak panggil, berarti masalah selesai. Jangan memberikan petunjuk untuk Tuhan nolong kita, tapi doa kita seperti begini, Tuhan, aku berserah kepadamu dengan masalah yang kuhadapi. Aku mau seperti pemazmur mengatakan, aku pegang janji seperti pemazmur memegang janji. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya, ya. Jadi Dia akan menuntun ke jalan yang benar. Aku tidak mau mendikte Tuhan, menolong Tuhan untuk menolong masalahku, tapi aku mau berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau berserah sudah, ya. Jangan, Tuhan, kalau teman-teman datang marah berarti masalah tambah gawat. Kalau teman-teman saya datang ke tempat kerja berarti masalah yang kemarin selesai. Tidak demikian. Setiap masalah ada jalan keluar. Ambil pertimbangan, ambil keputusan dari segala yang saudara pertimbangkan, minta dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Klaim janji Tuhan yang mengatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Setiap keputusan yang saudara ambil, dari masalah di lingkungan
keluarga, masalah di lingkungan pekerjaan harus datang dari hikmat Roh Kudus. Dia menuntun aku di jalan yang benar, ya, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Jadi tidak ambil keputusan dengan ragu-ragu. Tidak ambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah, menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, tidak sekedar dari pengalaman, tidak menolong Tuhan untuk menolong kita, ya, karena pikiran kita terlalu kecil dibandingkan Tuhan yang maha besar itu. Mari seperti pemazmur, dalam kebingungannya, ketakutannya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Jadi jangan pernah bingung untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan dalam kerja, di lingkungan Saga ini, di perusahaan di mana engkau ditempatkan, tapi libatkan Tuhan. Katakan, engkau membimbingku ke jalan yang benar oleh karena Yesus Kristus Tuhan, Gembala yang agung. Tuhan memberkati kita semua. Sukses selalu. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Dalam kehidupan kami tidak pernah lepas dari masalah. Dalam kehidupan kami tidak pernah lepas dari hal-hal yang dipercayakan, tanggung jawab yang besar. Bahkan kadang-kadang kami tidak sanggup mengerjakannya. Tetapi ketika kami ada di satu tempat situasi, harus mengambil keputusan, langkah-langkah yang harus kami terapkan untuk mengatasi pergumulan di keluarga, pergumulan di tempat kerja, kami pegang janji-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Berkati perusahaan ini, berkati Tuhan segala hal yang sedang dikerjakan Saga beserta dengan perusahaan-perusahaan pendamping Tuhan, rekanan-rekanan yang ada, memberkati pembangunan fisik yang sedang dikerjakan Saga di beberapa tempat, memberkati semua pekerja, dan memberkati Tuhan keluarga owner, manajer, kami minta semua dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya berkati kota kami, Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Saudara yang kekasih, biar kiranya kasih Allah Bapa melimpah atas saudara, kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun atas saudara dan saya, tinggal menetap dalam hidup kita, membawa kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Amin.